Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta, rahayu sagung dumadi. Buat sahabat-sahabat baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah ini, pagi yang mendung tapi sangatlah indah ini, marilah kita kemahkan di dalam nyawa, kemahkan di dalam jiwa, kemahkan di dalam hati, kemahkan di dalam roh, dan kemahkan di dalam kehidupan ini, yakni dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kami akan menjelaskan yang selama ini dikeramatkan oleh masing-masing manusia, yakni tentang makna ma'rifat. Ma'rifat itu sebenarnya hanyalah bahasa Arab, yang mana artinya ma'rifat itu tahu, mengetahui. Jadi selama ini yang kita ketahui, yang kita tahu, yang kita makrifati hanyalah diri kita sendiri. Daripada memakrifati, daripada tahu kepada siapa yang menciptakan diri kita selama ini. Apakah bukti logika bahwa selama ini kita hanyalah memakrifati atau bermakrifat hanyalah kepada keakuan atau kedirian kita sendiri selama ini? Apa buktinya? Buktinya sudah kita rasakan sejak detik-detik akil balik tiba, sehingga setua ini kita memakai ma'rifatnya iblis dan setan. Kita memakai ma'rifatnya hawa nafsu kita sendiri. Kita memakai ma'rifatnya keakuan diri kita sendiri daripada menggunakan ma'rifatullah. Kenapa semua ini terjadi? Karena kita selama ini duduk di dalam singgah sananya Tuhan,
Seolah-olah prakteknya di dalam kemakrifatan iblis dan setan ini, seolah-olah kita duduk di dalam makrifatnya hawa nafsu ini sebagai sang pencipta daripada yang dicipta. Kita duduk di dalam kemakrifatan keakuan diri kita selama ini, kita duduk sebagai Tuhan daripada sebagai hamba. Itulah bukti-bukti yang nyata bahwa selama ini kita memakai baju makrifat, yang mana baju itu yang seharusnya hanya dimiliki, hanya dipakai oleh Allah sebagai pencipta seluruh alam semesta dan pencipta seluruh manusia. Namun selama ini kita yang memakai baju makrifat ini. Sehingga ketika kita memakai baju-baju makrifat ini, maka Allah, makrifatullah, Tuhan seluruh alam semesta ini, bagi kita selama ini gaib, tak ada, tak wujud, tak hidup, dan tak punya kuasa sedikit pun di hati kita kecuali diri kita sendiri selama ini. Inilah bukti yang sangat nyata. Ternyata kita selama ini duduk di dalam singgasananya iblis dan setan daripada duduk di dalam singgasana Allah yang sebagai makhluk. Kita selama ini duduk di dalam singgasananya iblis dan setan, yakni menjadi penguasa atas hidup dan badan kita ini sendiri. Karena seolah-olah hidup dan badan ini milik kita, hanyalah milik kita. Inilah bukti bahwa kita selama ini memakai baju-baju makrifatnya iblis dan setan, yakni menyombongkan diri kita kepada Allah sang pencipta diri kita. Jadi kita selama ini sombong kepada Allah, jadi diri kita selama ini sombong kepada Tuhan yang menciptakan diri kita, tapi selama ini kita buta akan kesombongan itu sendiri. Kenapa? Karena kita selama ini jadi iblis yang menyombongkan diri kepada Tuhannya. Apa bukti kesombongan kita selama ini yang tidak kita sadari? Kesombongan kita selama ini menganggap bahwa Allah, menganggap bahwa Tuhan itu tak ada apa-apanya bagi kita di hati kita. Apa bukti kesombongan kita selama ini kepada Allah, kepada Tuhan yang telah menciptakan diri kita? Seolah-olah Allah itu gaib keberadaannya. Jadi diri kita merasa diri yang paling wujud daripada Allah. Inilah bukti-bukti kesombongan-kesombongan kita terhadap Allah. Inilah bukti-bukti yang sangat nyata di masing-masing hati kita bahwa kita selama ini telah mendustakan bahwa kita ini ciptaan Allah. Inilah bukti bahwa kita selama ini telah mendustakan bahwa kita ini madein atau buatan Allah. Seolah-olah kita percaya
kalau kita ini ciptaan. Seolah-olah kita percaya bahwa kita ini adalah makhluk. Seolah-olah kita percaya bahwa kita ini hanyalah dihidupkan dan diwujudkan di bumi ini. Seolah-olah saja kita percaya, dan percaya itu semua percayanya, imannya iman gombal. Imannya, percayanya dusta. Imannya, percayanya palsu belaka di hati kita selama ini. Karena sesungguhnya kita tak pernah rela, kita tak pernah ridho bila Allah, bila Tuhan menduduki singgasana hati kita di hati kita. Sebenarnya kita takkan pernah rela, kita takkan pernah ridho bila Allah mentuhani diri kita di hati kita selama ini. Inilah bukti-bukti yang sangat nyatanya kita selama ini selalu memerangi Allah dengan kesombongan hati kita yang sama persis dengan kesombongan iblis yang tak mau melaksanakan perintah untuk bersujud kepada Adam, yakni tidak mau diri kita, tidak mau jiwa kita, tidak mau hawa nafsu kita bila kita ini dianggap tidak ada. Tidak rela kita bila kita dianggap gaib. Tidak rela dan tidak ridho hati kita bila kita dianggap ora wujud. Kita selama ini mintanya, inginnya bahwa hanya kita saja yang wujud. Ingin kita selama ini hanya diri kita lah yang hidup. Allah, Tuhan tak ada. Allah, Tuhan gaib. Allah, Tuhan enyah dari hati kita. Itu kan yang kita inginkan selama ini. Sehingga kita tak terasa dan sehingga kita tak menyadari bahwa diri kita selama ini di hati kita telah menjadi Tuhan atas diri kita sendiri selama ini, karena kita mengikuti jejak-jejaknya penghulu kita, yakni iblis yang terkutuk. Maknanya siapa iblis itu? Ya diri kita inilah iblis. Ketika di dalam hati kita berkumandang, aku lebih wujud daripada Allah, aku lebih hidup daripada Allah, aku lebih nyata daripada Allah. Biarkan Allah gaib, biarkan Allah tak ada, biarkan Allah tak nyata, biarkan Allah enyah dari hatiku. Itu kan kesombongan iblis selama ini, yakni diri kita sendiri yang tak mau dituhani oleh Allah. Inilah bukti bahwa kita selama olah jadi sendiri. Inilah bukti bahwa kita selama ini seolah-olah bisa nyiptakan hidup dan badan kita sendiri. Sehingga kita mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini tak ada yang punya selain diriku sendiri. Inilah bukti iman kita selama ini yang seperti imannya orang-orang yang tak kenal dan yang tak punya Tuhan selama ini. Dan inilah bukti yang sangat nyata bahwa kita jauh dari agama Allah.
Inilah bukti yang sangat nyata bahwa kita selama ini tak bertuhan selain mentuhankan iblis di hati kita. Kita selama ini selalu dibisik-bisikkan oleh iblis dan setan di dalam hati kita bahwa sesungguhnya iblis dan setan itu loh gaib, tak bisa dilihat. Iblis dan setan itu ada, tapi gaib, tak bisa dilihat. Itulah bimbingan-bimbingan, itulah nasihat-nasihatnya iblis kepada kita di hati kita, supaya iblis dan setannya aman dari gangguan-gangguan yang ada di dalam hati ini, agar iblis dan setannya tetap lestari menjadi raja di rajanya setiap diri manusia. Akan tetapi di dalam kalamnya Allah, di dalam Al-Quran, Allah sudah menegaskan bahwa inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Allah telah menjelaskan demikian, tapi kita hanya mengikuti, nurut dengan kalamnya iblis daripada mengikuti kalamullah. Agar apa? Agar iblis aman-aman wae bersarang di hati kita. Sudah dijelaskan oleh Allah bahwa setan itu adalah musuh yang sangat nyata bagimu di hatimu. Apa buktinya? Coba cek di dalam masing-masing hati kita. Siapakah yang wujud di dalam hati kita? Siapakah yang merasa menjadi penguasa di hati kita? Siapakah yang merasa hidup di hati kita? Kan diri kita sendiri selama ini yang menduduki singgasananya hati. Itulah iblis dan setan itu. Kenapa selama ini kita tidak tahu? Karena kita selama ini telah lama dinina-bobokkan oleh iblis dan setan, supaya kita tak mengganggu mereka, supaya kita menjadi budak-budaknya di hati kita, supaya kita tersesat jauh dari yang menciptakan diri kita. Jadi siapakah yang nyata di hati kita? Yaitulah iblisnya. Ternyata kita sendiri yang selama ini jadi iblis, jadi setan. Bila kita jadi setan, bila kita jadi iblis, apakah sholat-sholat kita diterima? Apakah ibadah-ibadah kita diterima? Apakah zikiran? Apakah ritual? Apakah sholawat-sholawat kita? Apakah perbuatan-perbuatan mulia yang terpuji yang pernah kita lakukan diterima oleh Allah? Wong kita iblis, ya semua apa yang kita lakukan pasti dipersembahkan bukan kepada Allah di hati kita, tapi semuanya dipersembahkan kepada iblis yang terkutuk di dalam hati kita. Dengan apa? Dengan kita mengaku-akui bahwa apapun yang tergelar atas hidup dan badan ini, yakni sholat, ibadah, dan apapun aktivitas di dalamnya, diaku-akui ini sebagai pekerjaanku, ini sebagai lakuku sendiri, ini sholatku, ini ibadahku, ini ilmuku, ini amalku,
ini kayaku, ini milikku dan sebagainya. Itulah tanda bukti bahwa selama ini kita tidak pernah mempersembahkan apapun kepada Allah kecuali kepada iblis di dalam hati kita. Kenapa?